Eh, karena saya lihat Bapak adalah seorang pemimpin juga. Yes. Jadi berdoakan Allah dengan Bapak di Facebook. Yang pernah manajernya bentar ya, bagian perkebunan ya. Saya pernah sapa-sapa dong. Bapak tinggal di Jakarta kan? Saya pernah sapa waktu itu. Waktu itu salah satu manajer perkebunan apa gitu. Pokoknya manajer lah. Margasian kalau saya nggak salah. Saya Obrein Torang siannya Pak. Pernah kita sama-sama di Facebook. Oh, iya. Pernah kan? Obrein Torang yang dulu pernah di Kapal. Ya, saya pernah di kampus ya. Halo. Siap. Iyalah, siap. Bos, Salam sejahtera bagi kita semua. Kalau saya namanya Lucianipar, tinggal di kampung Kristen. Sudah lama bersahabat juga dengan Bang Kakun Munte ini. Kami sering sama di Facebook, namanya Anak Siantar. Jadi sudah berinteraksi juga dengan saudara saya sana. Jadi salam kenal lah buat semua. Puji Tuhan pada sore hari yang indah ini kita bisa berjumpa. Nah, kebetulan pula ada saudara kita, sahabat kita, Pak Teddy Robinson siap, yang datang dari Jakarta. Karena ada juga kami juga sangat berterima kasih jika saudara-saudara hadir bersama di sini sekarang. Tujuan kami datang juga ingin berkenalan dengan saudara-saudara sekalian. Pak Teddy Robinson Siahap, dan perkenalan kepada kamu. Bang Kakun dan juga teman-teman di sini yang berkumpul pada sore hari ini. Tadi seperti yang disampaikan oleh sahabat saya Pak Bulus, namun karena keterbatasan waktu sehingga pertemuan tersebut sudah pernah dijadwalkan namun tertunda. Nah, hari ini kami mengupayakan agar pertemuan itu bisa kita laksanakan, walaupun sebenarnya waktunya sangat padat sekali. Kebetulan kami dari Jakarta, tadi malam itu penerbangan terakhir sampai di Medan itu jam 11 malam. Kemudian dari Medan ke Siantar sampai di Siantar itu jam 2 pagi tadi malam. Terus tadi pagi-pagi ada beberapa agenda pertemuan dengan tokoh-tokoh, terus pertemuan di kampus USI, kemudian pertemuan lagi dengan beberapa tokoh, sehingga kami menjadwalkannya seperti yang disampaikan sahabat kami tadi, Pak Bulus, agak molor sedikit. Nah ini pun kami ada 3 agenda lagi, karena malam ini kami harus kembali ke Medan, karena besok kami ada kegiatan di Medan dan besok malamnya ada kegiatan di Jakarta. Yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Bang Kakun sudah
saya kenal dengan baik dan beliau pun mengenal kami, di mana bahkan ada beberapa kegiatan kami Bang Kakun turut serta di dalamnya. Terima kasih Bang Kakun atas prakarsa ini. Terima kasih juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah meluangkan waktu sehingga kita bisa berkumpul ke tempat ini. Terus terang, dengan melihat kondisi begini, kami jadi lebih mengetahui kondisi realita di lapangan, apa yang terjadi. Sebetulnya melihat semangat daripada bapak-bapak ibu-ibu ini menurut kami suatu hal yang luar biasa, di mana walaupun keadaan fisik yang kurang sempurna, namun masih memiliki semangat yang tinggi dan dapat berkarya. Contoh nyatanya adalah seperti ini, masih bisa berupaya atau berkarya atau melakukan aktivitas yang bermanfaat. Terus terang, semangat bapak-bapak, ibu-ibu ini patut untuk dihargai. Memang kadang-kadang banyak kelemahan atau kekurangan pemerintah yang belum bisa menjangkau kepada kondisi atau keadaan seperti ini. Namun saya secara pribadi sangat berempati dan bersimpati atas semangat daripada bapak-bapak. Tadi saya melihat baru datang, hati saya itu berpikir, wah ini mereka luar biasa. Saya jadi teringat pernah menonton film, ada suara renang di dunia itu tidak memiliki kaki dan tangan yang sempurna, tapi dia bisa menjadi orang yang ahli berenang. Ini nyata. Kita juga mungkin sering lihat di TV yang tidak memiliki tangan pun bisa melakukan aktivitas sempurna seperti masyarakat ini. Bisa masak, bisa macam-macam, kita sering nonton di TV. Nah, kalau kita waktu itu nonton di TV ini, kami melihat secara nyata bahwa teman-teman yang kurang sempurna bisa menjalankan kegiatan layaknya seperti orang masyarakat bangsa. Jadi itulah tadi perkataan dari Bapak Denny Robinson Siahaan, dan bersimpati serta bergembira melihat semangat dari bapak-bapak ibu-ibu di sini. Apalagi saya sebenarnya sudah dengar juga dari Bang Kakun ada kegiatan untuk aktivitas jahit-menjahit di tempat ini. Ini suatu hal yang luar biasa. Sudah sepantasnya keberadaan ini bisa difasilitasi dan diperbaiki oleh pemerintah. Semestinya ini bisa dilakukan. Tapi mungkin seperti itulah kondisinya saat ini, mengingat semua pihak memiliki keterbatasan. Pemerintah punya keterbatasan, baik jangkauan, pendanaan, dan lain-lain, mungkin seperti itu. Terus terang, ibu-ibu, bapak-bapak, kami berencana untuk maju menjadi salah satu calon wali kota di Pematang Siantar ini pada pemilu tahun depan yang akan datang. Kami tidak berpikir kami tidak berjanji muluk-muluk, tapi ini merupakan catatan bagi kami bahwa sudah sepantasnya warga masyarakat kita yang kata-kata menyatakan cacat fisik, tapi memiliki semangat, pola pikir yang semangat,
ini perlu difasilitasi dan diberikan dukungan. Seperti apa dukungan dan fasilitasnya itu tentu bisa saya nggak tahu apakah para pejabat di kota ini sudah pernah mengunjungi tempat ini atau memberikan motivasi atau bertukar pikiran atau mendengar keluhannya, saya nggak tahu. Tapi saya pribadi merasa sangat perlu untuk mendengarkan kira-kira apa yang menjadi keluhan atau harapan atau keinginan dari teman-teman. Dan kami tahu bahwa keinginan itu pun pasti tidak mudah. Jadi buat pada bapak-bapak, ibu-ibu, karena juga memang keberbatasan pembantu, mungkin sebagai pengenalan diri dari saya seperti itu, mungkin kita ada diskusi beberapa waktu yang bisa menjadi masukan buat kami. So manakala nanti kami mengikuti pemilihan pilkada wali kota, apabila Tuhan berkenan kami jadi menjadi wali kota, paling tidak catatan-catatan itu akan menjadi agenda buat kami yang akan kita jalankan. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semua di sini, khususnya Bang Kakun. Begitu Bang, kita mungkin ada pertanyaan atau ada masukan atau apa dari teman-teman, namun karena keterbatasan waktu yang beberapa yang bisa kami dengarkan dan kami bisa tahu. Demikian sebagai kata perkenalan dari kami. Sekali lagi kami sangat senang bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, terima kasih. Motivasi yang kuat. Beliau ini ingin pulang ke Siantar, kembali ke Siantar untuk berbuat sesuatu di kota ini. Jadi mudah-mudahan Tuhan mengizinkan bahwa kita bersama juga nanti. Karena kalau saya pribadi waktu pertama beliau menyatakan keinginannya akan menjadi wali kota di Siantar, saya pun heran, kok mau ya orang yang sudah enak di sana, sudah mapan, tiba-tiba mau bercapek-capek untuk jabatan politis di 2015. Yang ini penuh ranjau, penuh ketidakpastian. Tetapi ternyata beliau ini imannya yang begitu kuat, karena sudah besar karunia yang dia berkat. Silakan aja langsung aja. Dikenalkan dirinya. Iya. Saya juga penyandang cacat, tapi izinkanlah saya untuk memberikan pernyataan saya dan harapan kami yang mewakili sebagian orang di dalam dua bahasa, dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. The first time I want to introduce myself the first. Saya akan memperkenalkan diri saya yang pertama sekali. My name is O'Brien Sianipar. My family name Sianipar, and I'm born in Pematang Siantar 1982. 1982, 32 years ago, 32 tahun yang lalu. Pemimpin adalah perpanjangan tangan Tuhan. Demikianlah harapan kami kepada Bapak Teddy Robinson Siahaan. Secara khusus, jauh-jauh sebelumnya saya sudah kenal Bapak di media sosial. Bahkan saya pernah berbincang-bincang directly to you by chatting. Harapan kami adalah, kebetulan Bapak basic saya adalah dari perbankan. Saya adalah dari perbankan nasional. I'm working in the board before 2 years ago. The Star Cruise Holland American Line and Star Cruise Costa Fortuna. Saya adalah mantan anak kapal yang ditugaskan di perbankan dalam bidang yang sama. Yang kedua, saya juga pernah menimba ilmu di Jakarta, Bapak, di Indraprastha University in Jakarta, di Jakarta Selatan. Setelah saya seperti ini, 29 years old, 29 tahun usia saya, Tuhan menakdirkan yang berbeda. Sebab saya lahir tidak seperti ini. Artinya, perbedaan yang paling mencolok dan nyata yang saya rasakan adalah ketika pemerintah, the government that give the specific the attention for the fable dislocation area in Siantar City, tidak memberikan perhatian yang khusus untuk para penyandang cacat.
terbukti ketika saya setelah cacat agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan kesempatan yang sama bekerja dengan yang lain. Saya sangat mengagumi profil Bapak. Jauh-jauh sebelum saya kenal Bapak, ini merupakan kesempatan yang sangat berbahagia sekali buat saya. Maka dari saya bilang, kayaknya saya pernah lihat seorang manajemen yang sangat bagus, they organize to your company and the public figure, dan saya sangat, I give you too much appreciate for myself. Kemudian yang kedua Bapak, saya punya data nasabah. Jauh hari sebelumnya pun saya pernah mendukung salah satu anggota calon legislatif yang telah duduk hari ini. Begitu banyak janji dan harapan yang diberikan untuk khusus difabel. Ini adalah kaumku sekarang. Saya difabel masih lebih kurang 2 years half, lebih kurang 2,5 tahun. Sebelumnya saya tidak difabel. Kemudian setelah dia duduk, saya Bapak mempunyai data dari perbankan maupun beberapa kawan-kawan yang masih aktif di statistik, lembaga statistik dan dinas sosial. Kemudian Bapak yang saya mau katakan adalah tolonglah diperhatikan hak-hak kami. Yang kedua, kita tahu ada dinas sosial, tetapi untuk para penyandang cacat fisik bukan berarti penyandang cacat fisik tidak mempunyai kemampuan apapun. Buktinya saya Bapak mempunyai gelar kesarjanaan 2, walaupun saya tidak mendapatkan itu setelah saya cacat. Saya mendapatkan gelar kesarjanaan 1 sarjana pendidikan, 1 sarjana Christian Region of Education from Jakarta. Jadi saya sangat tertarik dengan Bapak, motivator yang sangat baik. Cukup banyak kami dengarkan janji-janji, tetapi yang memberikan bukti tidak ada. Saya kutip satu dari pernyataan Al-Quran yang mengatakan, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok. Jabatan adalah amanah. Satu lagi, Al-Quran mengatakan lebih sulit memangku amanah daripada memangku aminah. Saya Kristen Pak, tapi saya lama di Timur Tengah. Saya mempunyai have evidence too much. Saya punya visa dan seterusnya. Garis hiduplah yang membuat saya seperti ini. Kemudian yang mau saya katakan dengan Bapak, saya tahu adalah figur yang sangat langka. Saya baca profil Bapak, orang yang sangat perhatian dan seterusnya. Inilah kita langsung berbicara secara langsung Pak. Karena komunikasi tidak semua orang bisa katakan, tapi inilah suara kami yang paling dalam. Untuk naik taksi pun, saya ketika itu mau mengambil pasca sarjana di USU, Universitas of North Sumatra. Saya dapat support untuk beasiswa waktu itu. Saya menumpang angkot, saya masih pakai tongkat ketika itu. Karena saya lambat dan dia harus mengejar rezeki, saya ditinggal. Itulah artinya tidak ada kesetaraan gender, status sosial antara orang normal dan tidak. Harapan saya dan harapan kami mewakili teman-teman di sini adalah tolonglah memberikan satu visi yang jelas ketika Bapak dulu. Saya ingat waktu janji Jokowi, saya juga tenaga relawan Jokowi, masih aktif sampai hari ini. Dia katakan ketika saya akan duduk, saya akan memberikan 300 kursi untuk kaum difabel, untuk calon pegawai negeri sipil, the servant of government. Dan saya cek di internet, memang benar. Tugasnya untuk angkat telepon, tugasnya untuk menjaga sekolah, tugasnya untuk membel lonceng di sekolah-sekolah, dan seterusnya. 300 kursi, dan sangat nyata. Persoalannya adalah apakah kita memenuhi atau tidak. Ketika Bapak jadi pemimpin kami, hari ini kita berbicara, tahun depan akan kita lihat hasilnya Bapak. Saya biasa di Korlap, di koordinator lapangan, waktu ikut masih aktivis GMKI, di Gerakan Kristen Mahasiswa Indonesia, baik di Jawa maupun Sumatera. Yang saya mau katakan dengan Bapak adalah tolonglah berikan apalah yang paling nyata, karena selama ini kami merasakan ketimpangan yang sangat jauh. Kami dianggap orang kelas 3 ataupun kelas 4, sekalipun kami mempunyai kemampuan, belum tentu orang itu bisa lebih daripada kami. Katakan aja sama, tetapi kami tidak mempunyai kesempatan itu. Jadi wali kota di Santara ini, yang saya, 2 poin yang saya minta sama Bapak, karena saya baca tadi di sini, Bapak juga sudah pernah menjabat di BUMN. Jadi akhir-akhir ini saya dengar berita bahwa pemerintah sudah memberikan atau membuat satu keputusan atau undang-undang, setiap perusahaan yang baik itu swasta yang mempekerjakan karyawannya 100 orang harus ada 2% dari situ tenaga kerja yang penyandang cacat seperti kami ini. Jadi datang, yang saya dengar berita itu datang dari pihak swasta, BUMN dulu lah yang pergunakan mereka dulu, baru kami tiru. Itu kata si pihak swasta. Jadi mudah-mudahan
Bapak nanti kalau sudah duduk di Santar ini, Bapak bisa mengorbitkan kami ini untuk sesuai pendidikannya. Saya pun tamatan SD nggak mungkin saya menuntut mesti duduk di Telkom. Yang wajar-wajar saja lah. Tapi walaupun saya tidak bisa, tapi walaupun saya nggak bisa, mungkin saja entah istri ada sesuai tamatannya bisa dia supaya bisa membantu. Karena kami pengenacatan Pak udah bosan susah, tak pernah senangnya. Ibaratnya lagu derita tiada akhir lah ini Pak. Jadi mudah-mudahan kalau Bapak nanti bisa duduk jadi wali kota Santar, berakhirlah derita kami, dapatlah yang kesenangan itu. Jadi wali kota di Santar ini, yang saya dua poin yang saya minta sama Bapak, karena saya baca tadi di sini Bapak juga sudah pernah menjabat di BUMN. Jadi akhir-akhir ini ada saya dengar berita bahwa pemerintah sudah memberikan atau membuat satu keputusan atau undang-undang setiap perusahaan yang baik itu swasta yang mempekerjakan karyawannya 100 orang harus ada 2% dari situ tenaga kerjanya yang penyandang cacat seperti kami ini. Jadi datang yang saya dengar berita itu datang dari pihak swasta, BUMN dulu lah yang mempergunakan mereka dulu, baru kami tiru. Itu kata si pihak swasta. Jadi mudah-mudahan Bapak nanti kalau sudah duduk di Santar ini, Bapak bisa mengorbitkan kami ini untuk sesuai pendidikannya. Saya pun tamatan SD nggak mungkin saya menuntut mesti duduk di Telkom. Yang wajar-wajar saja lah. Tapi walaupun saya tidak bisa, tapi walaupun saya nggak bisa, mungkin saja entah istri ada sesuai tamatannya bisa dia supaya bisa membantu. Karena kami pengenacatan Pak udah bosan susah, tak pernah senangnya. Ibaratnya lagu derita tiada akhir lah ini Pak. Jadi mudah-mudahan kalau Bapak nanti bisa duduk jadi wali kota Santar, berakhirlah derita kami, dapatlah yang kesenangan itu. Intinya mirip ini adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini memberikan perhatian terhadap kebutuhan publik bagi penyandang cacat. Memang sangat jauh kalau kita lihat seperti di Amerika atau di negara lain itu bus saja pun untuk cacatnya ada di atas jebret, kursi rodanya naik itu udah. Jadi sudah dirancang kendaraan itu pun bisa membawa orang penyandang cacat. Hampir semua kantor atau bahkan pusat perbelanjaan di luar negeri itu ada jalurnya untuk kursi roda ya lebih seperti ini, bahkan yang tanpa pendamping pun masih bisa masuk ke sana. Nah, bahkan untuk toilet pun disiapin. Jadi memang itu belum menyentuh untuk daerah-daerah yang masih berkembang. Tapi untuk daerah-daerah yang sudah maju itu sudah disediakan. Nah, tadi itu menjadi masukan. Kemudian tadi ada masukan seperti apa kesempatan bekerja bagi orang-orang penyandang cacat. Nah, ini sangat jelas masuk dalam ingatan kami, dan bahkan pun tadi disampaikan oleh Pak Silagan ada aturan agar perusahaan yang memiliki lebih dari 100 karyawan supaya mengalokasikan personilnya kepada orang-orang penyandang cacat. Nah, kami perlu sampaikan, kita juga tidak munafik bahwa di perusahaan kami pun ada juga Pak yang penyandang cacat, mungkin ada 3 orang. Tapi seperti itulah, karena semua masih memiliki keterbatasan. Tetapi yang mungkin yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah jika dilihat kondisinya saat ini adalah memfasilitasi untuk misalnya penjahit saat ini pemerintah bisa memberikan bantuan atau melalui perusahaan-perusahaan yang ada. Karena sekarang setiap perusahaan wajib tentunya untuk mengalokasikan sebagian dari keuntungannya untuk membantu masyarakat sekitar. Itu sesuatu untuk membantu. Tentu ada cara bagaimana membantu. Contoh,
Misalnya, kalau kita memang mau, kita bisa telepon STTC misalnya. Itu bantu. You punya untung setahun sekian. Sisihkan 2% dari keuntungan, itu bantu. Misalnya ini contoh. Itu bisa kita lakukan. Tapi saya tidak tahu situasi seperti apa. Nah, saya juga tidak bisa berjanji banyak, tapi yakinlah semestinya akan ada berbeda. Paling tidak minimal saya sudah datang kemari, saya sudah bertatap muka dengan bapak-bapak itu. Apabila nantinya kami maju, maka ini pun menjadi salah satu agenda yang harus kami pikirkan. Seperti apa bentuknya, modelnya seperti apa, itu nanti menjadi bagian yang kita akan kaji. Bukan berarti semua yang disampaikan kita tampung terus kita berikan, enggak juga, tetapi kita harus memberikan perhatian. Tapi kembali lagi, yang paling penting itu adalah wujud perhatian seperti ini. Tadi disampaikan oleh sahabat saya, tak kenal maka tak sayang. Kita datang di sini, saya datang bertemu dengan teman-teman di sini, mendengarkan apa keluhannya teman-teman di sini. Paling tidak kami mencatat, terlepas kami maju atau tidak pun, kalau saya punya keinginan, punya hati, bisa juga melakukan, tentu sesuai dengan porsi. Itulah yang dapat kami